The Rise of Adrian Lee. Season 13, Kehendak Sang Penjaga. Season 13 membawa cerita ke puncak konflik multidimensi. Setelah pengorbanan Adrian untuk menghancurkan Void Nexus, dunia tampaknya aman. Tetapi ancaman baru mulai muncul dari celah realitas yang sebelumnya tertutup. Sementara Adrian terjebak di Void Realm, ia menemukan bahwa tugasnya sebagai penjaga baru jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Bab 98, Celah dalam Realitas. Di Void Realm, Adrian mendapati bahwa The Primordial belum sepenuhnya hancur. Sebuah pecahan energinya, dikenal sebagai Fragment of Chaos, telah meloloskan diri ke dunia manusia. Pecahan ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk anomalis, makhluk mengerikan yang mengacaukan hukum alam. Sementara itu, di dunia nyata, Liora, yang kehilangan sebagian besar ingatannya, mulai merasakan kehadiran Adrian melalui kilasan mimpi yang aneh. Ia menemukan petunjuk yang mengarah pada keberadaan Celestial Mirror, artefak kuno yang dikabarkan dapat membuka portal ke Void Realm dan membawa Adrian kembali. Bab 99, Bangkitnya Fragment of Chaos. Fragment of Chaos mulai menguasai dunia manusia melalui seorang pemimpin kultus baru, Marcus Fane, yang memanfaatkan ketakutan global untuk menciptakan pengikut yang setia. Kultus ini, yang disebut Children of the Abyss, mulai menyebarkan pengaruhnya dengan menjanjikan keselamatan dari bencana alam yang mereka ciptakan sendiri. Marcus mengungkap bahwa Fragment of Chaos memiliki tujuan akhir, membuka Gate of Eternity, portal yang lebih besar dari Void Nexus, yang dapat membebaskan The Primordial sepenuhnya ke dunia manusia. Bab 100, Pencarian Celestial Mirror. Liora, bersama Harold Lee dan tim kecil lainnya, memulai pencarian untuk menemukan Celestial Mirror. Petualangan mereka membawa mereka ke tempat-tempat berbahaya seperti reruntuhan Atlantis, hutan lebat Amazon, dan sebuah laboratorium rahasia di Antartika yang menyimpan teknologi Void kuno. Di setiap lokasi, mereka menghadapi serangan dari makhluk anomalis yang semakin kuat. Dalam pertempuran di Antartika, Harold terluka parah, tetapi sebelum meninggal, ia memberikan sebuah peta kepada Liora yang menunjukkan lokasi terakhir Celestial Mirror, Gunung Kailas di Tibet. Bab 101, Adrian di Void Realm. Di Void Realm, Adrian menemukan bahwa ia tidak sendirian. Ia bertemu dengan Elysia, seorang penjaga sebelumnya yang telah terjebak selama ribuan tahun. Elysia mengajarkan Adrian cara menggunakan energi Void untuk memanipulasi waktu dan ruang, tetapi memperingatkan bahwa setiap penggunaan kekuatan ini akan semakin merusak keseimbangan antara dimensi. Adrian mulai merasakan efek samping dari tugasnya, kenangan tentang dunia nyata mulai memudar, dan ia merasa terputus dari kemanusiaannya. Namun, ketika ia mencoba mengingat Lily, Liora, dan dunia yang ia tinggalkan, tekadnya untuk kembali semakin kuat. Bab 102, Konvergensi Takdir. Liora akhirnya menemukan Celestial Mirror di Gunung Kailas, tetapi ia disergap oleh Marcus Fane dan pasukan Children of the Abyss. Dalam pertempuran brutal, Liora terluka, tetapi berhasil mengaktifkan Celestial Mirror dengan menggunakan darahnya sebagai kunci terakhir. Adrian merasakan panggilan dari portal yang terbuka di Void Realm. Dengan bantuan Elysia, ia melintasi portal, kembali ke dunia nyata tepat saat Marcus Fane hendak membuka Gate of Eternity. Bab 103, Pertempuran di Gunung Kailas. Adrian dan Liora bersatu kembali di Gunung Kailas, tetapi situasi sangat kritis. Gate of Eternity mulai terbuka, memancarkan energi yang merusak. Fragment of Chaos mengambil bentuk fisik sebagai makhluk raksasa dengan kekuatan luar biasa. Pertempuran antara Adrian dan Fragment of Chaos menjadi pertarungan yang spektakuler. Adrian menggunakan semua pelajaran dari Elysia untuk mengendalikan Void Energy, tetapi setiap serangan menguras kekuatannya dan membuatnya semakin mendekati kehancuran. Di saat-saat terakhir, Liora, yang kini mengingat semua kenangannya tentang Adrian, menawarkan dirinya sebagai katalis untuk menyegel Gate of Eternity, meskipun itu berarti ia harus kehilangan nyawanya. Bab 104, Pengorbanan Liora. Dengan bantuan Liora, Adrian berhasil menghancurkan Fragment of Chaos dan menyegel Gate of Eternity, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Liora menghilang dalam cahaya terang, meninggalkan Adrian yang berlutut di depan Celestial Mirror, hancur oleh kehilangan itu.
Dunia diselamatkan, tetapi Adrian tahu bahwa ancaman dari Void Realm dan The Primordial belum benar-benar berakhir. Bab 105, Harapan yang Baru. Season ini berakhir dengan Adrian yang memutuskan untuk membentuk kelompok baru, Guardians of Eternity, untuk melindungi dunia dari ancaman multidimensi. Ia mulai merekrut individu-individu yang memiliki kekuatan unik, termasuk beberapa mantan anggota The Keeper yang selamat dan Elysia, yang berhasil melintasi Void Realm untuk membantunya. Adegan terakhir menunjukkan Adrian yang memegang Celestial Mirror, melihat kilasan wajah Liora yang tersenyum dari pantulan di kaca itu. Ia berkata pelan, "Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Dunia ini akan tetap hidup." Akhir season 13. Season ini menggabungkan aksi spektakuler, intrik multidimensi, dan pengorbanan emosional yang membuat pembaca terhubung dengan perjuangan Adrian. Beberapa pertanyaan baru muncul. Apakah The Primordial akan kembali dengan ancaman yang lebih besar? Siapa sebenarnya Elysia, dan apa agendanya? Bisakah Adrian tetap mempertahankan kemanusiaannya di tengah kekuatan besar yang ia kendalikan? Season 14 menjanjikan babak baru yang penuh misteri, dengan Adrian yang kini menjadi pemimpin Guardians of Eternity dalam misi mereka untuk melindungi dunia dari ancaman yang semakin kompleks dan mematikan.